gambar rangkaian A ini di bawah ini saklar tertutup ketika dia disulut. Ini tertutup, mengisi kapasitor ini, kemudian discharge, ini ethernya dibawa ke ini, dan disulut ya. Berarti pada saat ini mengisi ini menyulut ini bisa on. Nah, saat on itu berarti ini kalau ini off kan ngalirnya di sini. Kalau ini on berarti dia ke sini. Link yang lingkaran luar. Berarti kalau ini mengalirnya dengan keluar ini berarti arus di sini berapa? Arus yang lewat sini. Jadi tegangan ini ya dibagi nih 75 dibagi 22 berapa arusnya? 75 bagi 22. Ya, 3,4. Ya, 3,4 ya. Itu ya. Kemudian ini yang nomor yang gambar B. Gambar B itu berarti ini tegangannya 50 ya, puncaknya ya. 50 pada saat ini on berarti keliling gini ya. Nah, ini berarti nanti arus yang lewat sini adalah 50. Ini ada tegangan 1 volt ini mempunyai tegangan 1 volt 1 volt. Nah berarti 50 dikurangi 1 dibagi 50, 49 bagi 50, 0,98 ya. 0,98. Ini gambarnya ya. Jadi paham ya. Baik, kita sekarang ke bab yang terakhir, yaitu integrated circuit ya, atau IC. Ini yang teriak-teriak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Cukup ya? Ya. Oke, kalau gitu saya ganti nih. Saya ganti yang apa ya? Integrated circuit, rangkaian terintegrasi. Dan yang 8 yang terakhir. Jadi selama ini kita belajar komponen atau device yang diproduksi secara terpisah. Jadi misalnya resistor sendiri, kapasitor sendiri, dioda sendiri, transistor sendiri, SCR, FET, MOSFET ya, semuanya sendiri-sendiri. Nah, kemudian kalau kita membuat rangkaian, maka yang sendiri-sendiri tadi disambung-sambung ya. Sambung bisa pakai kabel, bisa pakai PCB ya, buat rangkaian. Jadi dari individual komponen tadi dirangkai, dihubungkan dengan kabel atau dengan PCB.
maka jadilah rangkaian. Jadi rangkaian seperti itu disebut rangkaian diskrit. Rangkaian itu dikenal sebagai rangkaian diskrit karena setiap komponen berbeda, terpisah dengan yang lain. Itu rangkaian diskrit. Rangkaian diskrit memiliki dua kelemahan utama, yaitu menempati ruang yang besar. Ya, karena banyak komponennya kan, yang lebih besar ruang. Karena komponennya kalau kompleks rangkaiannya bisa banyak sekali. Kemudian yang kedua, kelemahan utama kedua adalah terdapat ratusan titik solder yang akan menimbulkan masalah keandalan ya. Jadi semakin banyak kabelnya, semakin banyak solderannya, maka akan jadi noise nanti ya, akan jadi masalah baru. Nah, untuk mengatasi masalah itu, maka dimulailah membuat rangkaian miniatur di akhir tahun 50-an. Ya, berkembang mikroelektronika. Mikroelektronika ini dalam kecil. Jadi mikroelektronika adalah cabang teknik elektronika yang berhubungan dengan rangkaian mikro. Rangkaian mikro hanyalah rangkaian rakitan miniatur komponen elektronik, yang mana salah satu jenis rangkaian tersebut adalah integrated circuit atau IC ya. IC. Integrated circuit atau IC memiliki berbagai komponen seperti resistor, kapasitor, dioda, transistor dan lain-lain yang dibuat pada chip semikonductor kecil. Jadi satu chip itu isinya ada transistornya, ada diodanya, ada satu rangkaian ya, satu rangkaian. Kemudian difabrikasi. Jadi IC adalah rangkaian di mana komponen rangkaiannya seperti resistor, transistor, kapasitor dan lain-lain secara otomatis menjadi bagian dari chip semikonductor kecil. Jadi buat IC itu kita rangkai dulu ya, kita coba dulu, kita buat rangkaian apa yang kita buat, kemudian setelah oke baru difabrikasi menjadi IC. Jadi komponen-komponen ini dibentuk dan digabungkan dalam sebuah chip kecil dari material semikonduktor. Dalam IC berbagai komponen secara otomatis menjadi bagian dari chip semikonduktor ya, kecil, dan komponen individu tidak dapat dilepas atau diganti. Jadi dalam IC nggak bisa kan itu banyak, ada transistor, ada kapasitor, induktor, tapi nggak bisa dilepas ya. Jadi tercetak menjadi satu bagian ya. Kalau pakai yang diskrit itu bisa kita cari mana yang rusak. Orangnya kompleks itu, nah, mencari itu mana yang rusak diganti. Misalnya kapasitornya ini terbakar, ganti, selesai. Tapi kalau yang IC nggak bisa, mencarinya pun nggak bisa. Mana yang mati, jadi satu apa? Ukuran IC sangat kecil ya, sehingga membutuhkan mikroskop untuk melihat hubungan antar komponen. Sampai menggunakan mikroskop ya, untuk melihat hubungan antara komponen. Kemudian chip semikonduktor memiliki dimensi
panjang, lebar, dan tebalnya itu 0,2 mili, 0,2 mili, dan tebalnya 0,001 mili. Jadi kalau jadikan meter berapa? Jadi panjangnya 0,2, lebarnya 0,2, tebalnya 0,001, 1000 mili ya. Kemudian tidak ada komponen IC yang terlihat menonjol ya. Kalau rangkaian biasa kan menonjol, ada menonjol ada ya. Nah, ini enggak, ini rata. Ini terbentuk dalam suatu jalan chip tadi. Nah, ini adalah keuntungan dan kerugian dari IC ya. Jadi meskipun IC juga memiliki beberapa IC meskipun sangat baik, tetapi juga masih punya kelemahan. Tapi kelemahan ini selalu diupayakan terus sehingga mungkin diatasi sehingga semakin berkembang ya, perkembangan rangkaian integrasi. Nah, sekarang keuntungan daripada IC dibanding rangkaian diskrit. Yang jelas yang A adalah peningkatan keandalan karena jumlah koneksi yang lebih sedikit ya. Keandalan. Kemudian yang kedua, ukuran sangat kecil karena pembuatan berbagai elemen rangkaian dalam satu chip dari bahan semikonduktor. Kemudian bobotnya lebih ringan dan dimensinya lebih kecil. Kemudian yang keempat, persyaratan dayanya rendah. Dan yang kelima, kemampuan yang lebih besar untuk beroperasi pada suhu yang ekstrim. Dia tahan terhadap suhu yang ekstrim, panas yang ekstrim. Kemudian berikutnya persyaratan dayanya rendah ya. Ini kira-kira keuntungan IC. Masih ada lagi keuntungannya. Biayanya rendah karena produksi simultan dari ratusan sirkuit serupa pada wafer semikonduktor kecil. Kemudian tata letak rangkaian karena IC dibatasi untuk menggunakan jumlah minimum koneksi eksternal. Itu adalah keuntungannya. Dengan kerugiannya ada juga kerugiannya. Yang pertama, jika komponen dalam IC ada yang rusak, maka seluruh IC harus diganti dengan yang baru. Ini satu modul gitu ya, nggak bisa dipisah-pisah. Jadi ada rusak transistornya, ya sudah semuanya rusak. Semuanya nggak bisa dipakai. Kemudian dalam sebuah IC itu kapasitor itu kan 2 plat ya. Kapasitor, maka itu tidak bisa lebih dari 30 picofarad. Ya. Jadi kalau ingin lebih maka dipasang kapasitor di luar apa namanya, di luar chip, di luar IC. Jadi yang tidak bisa di IC itu ya
itu satu trafo, jelas trafo nggak bisa dimasukkan dalam IC. Kemudian yang kedua induktor nggak bisa. Induktor kan kawat digulung gitu ya, gulungan kawat itu nggak bisa dalam IC. Jadi trafo, transformator, induktor itu nggak bisa, nggak akan dimasukkan di dalam chip dalam IC itu. Kalau kapasitor bisa, cuman ukurannya hanya sampai 30, lebih besar lagi nggak bisa. Kemudian kelebihan berikutnya adalah tidak mungkin menghasilkan IC berdaya tinggi lebih dari 10 watt. Kemudian yang terakhir fleksibilitas kurang, yaitu pada umumnya tidak mungkin mengubah parameter di mana IC akan beroperasi. Jadi kalau rangkaian diskrit bisa, ya, bisa dirubah. Kalau ini nggak bisa, sudah di dalam komponen itu nggak bisa jadi packaging rapi sehingga nggak bisa dibuka lagi. Jadi dengan hadirnya IC ini dengan cepat menggantikan komponen diskrit di semua peralatan elektronik. Ya, jadi rangkaian-rangkaian diskrit mulai berkurang, bergantikan dengan IC ini, integrasi, rangkaian terintegrasi. Jadi IC biasanya hanya berisi transistor, dioda, dan resistor. Kalau pakai kapasitor ya kapasitornya kecil, induktor nggak bisa, trafo nggak bisa. Kemudian komponen dalam IC sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Karena itu komponen individu tidak dapat dilepas atau diganti. Jika ada komponen dalam IC gagal, maka IC lengkap harus diganti. Saat merangkai dengan menggunakan IC, yang lebih dipentingkan adalah koneksi eksternal ke IC. Jadi itu intinya IC yang bisa diperbaiki lagi, rusak buang. Kemudian klasifikasinya IC itu terdapat 4 jenis konstruksi dasar yang digunakan dalam pembuatan IC, yaitu monolitik, kemudian thin film, thick film, dan hybrid. Yang paling umum digunakan adalah yang monolitik. Terlepas dari jenis metode yang digunakan untuk membuat komponen aktif dan pasif, fungsi dasar dan operasi rangkaian IC adalah sama serupa yang menggunakan komponen rangkaian terpisah. Jadi sama ya. Jadi IC itu fungsinya ini bisa dengan rangkaian diskrit ya, sama. Jadi itu IC dan diskrit sama ya. Cuman itu IC itu diperkecil dan mikro dikecilkan.
Baik, ya kita akan sedikit mengulas tentang yang monolitik ya. Sebuah IC monolitik adalah salah satu IC di mana semua komponen rangkaian dan antar koneksinya dibentuk pada wafer tipis tunggal yang disebut substrat. Disebut monolitik karena semua komponen merupakan bagian dari satu chip. Proses pembuatan dasar untuk IC monolitik adalah sebagai berikut ya. Jadi A itu substrat, P substrat ya, P ada P ada N kan, ini P substrat. Ini adalah langkah awal dalam pembuatan IC. Kristal silikon tipe P silinder ditanam dengan dimensi panjang 5 cm, lebarnya kristal silikon tipe P ditanam dengan dimensi panjang 25 cm dan diameter 2,5 cm. Seperti lihat pada gambar 1, gambar berikutnya nanti. Kemudian kristal tersebut kemudian dipotong dengan gergaji berlian menjadi banyak wafer tipis seperti terlihat pada gambar 2. Ini gambar 1, ini gambar 2. Dipotong-potong wafer ya, yang tipis. Ini diameternya 2,5, ini panjangnya ini 25. Ini 2,5, diameternya 2 cm. Ini 200 mikrometer, 2 mikrometer. 0, berapa mikro? 0,2 ya, 0,2 mili. Nah, jadi yang B tadi substrat ya, P substrat ini. Kemudian yang B ini epitaxial layer. Epitaxial layer. Selanjutnya adalah meletakkan wafer ya dalam tungku difusi. Campuran gas atom silikon dan atom pentavalen dilewatkan ke wafer dan membentuk lapisan tipis semikonduktor tipe N pada permukaan substrat yang dipanaskan. Lapisan tipis ini disebut dengan lapisan epitaxial. Epitaxial dan tebalnya sekitar 10 mikrometer. Di lapisan inilah seluruh sirkuit terintegrasi terbentuk. Kemudian berikutnya substrat sudah, epitaxial sudah, kemudian insulating layer, lapisan insulating. Untuk mencegah kontaminasi lapisan epitaxial, lapisan SiO2 silikon dioksida tipis dengan ketebalan sekitar 1 mikrometer diendapkan di seluruh permukaan. Hal ini dicapai dengan melewatkan oksigen murni di atas lapisan epitaxial tadi, sehingga atom oksigen yang bergabung dengan atom silikon untuk membentuk lapisan silikon dioksida. Kemudian berikutnya yang keempat adalah producing komponennya. Melalui proses difusi, bahan yang sesuai ditambahkan ke substrat di lokasi tertentu untuk menghasilkan dioda, transistor, resistor, dan kapasitor. Kemudian yang keempat, yang kelima etching ya, etching. Sebelum diberi
pengotoran atau impurity. Dan lapisan diode yaitu ada SO2 di etching, ada SO2 di etching. Proses etching mengekspos lapisan epitaksial ini. Dan memungkinkan produksi komponen yang diinginkan. Terminal diproses dengan mengetching lapisan oksida di lokasi yang diinginkan. Kemudian yang ke-6, chip ya. Wafer dibagi-bagi menjadi beberapa area. Masing-masing area ini akan menjadi chip terpisah. Untuk memisahkan IC individu, maka wafer dibagi menjadi chip kecil dengan proses yang mirip dengan pemotongan kaca dulu. Nah, ini adalah wafer tadi, wafer kecil. Ini chip-chip ya, chip-chip. Jadi alasan IC yang serupa dapat diproduksi dari wafer kecil. Produksi massa simultan ini adalah alasan rendahnya biaya sirkuit integrasi. Setelah dipotong, setelah chipnya dipotong dan koneksi dibuat antara IC dan kabel listrik eksternal, kemudian IC di enkapsulasi ya, dikapsulkan untuk mencegah kontaminasi oleh atmosfer sekitarnya. Jadi prosesnya ini fabrikasi komponen pada IC monolitik. Fitur penting dari sebuah IC adalah bahwa ia terdiri dari sejumlah elemen rangkaian yang tidak dapat dipisahkan terkait dalam satu paket kecil yang kecil untuk menjalankan fungsi elektronik yang lengkap. Ini berbeda dengan perakitan diskrit, di mana komponen yang diproduksi secara terpisah digabungkan ke sekarang kita akan melihat ini ya, untuk dioda, transistor dan seterusnya prosesnya. Nah, ini kita buat apa namanya dioda PN junction. Ini urut-urutannya sampai terjadi PN junction ini. Ini PN junction dioda. Ini uraiannya. Uraiannya ini untuk buat dioda ya. Jadi satu atau lebih dioda dibentuk dengan menyebarkan arah, misalnya satu arah atau lebih endapan tipe N kecil di lokasi yang tersedia pada substrat ya. Ini baca lagi ya, teruskan. Ini adalah prosesnya untuk dioda. Kemudian berikutnya untuk ini masih untuk dioda tadi ya. Nah, terakhir nanti dikasih terminalnya ya, PN ini terminalnya. Gitu. Kemudian berikutnya
fabrikasi transistor ya. Ini hampir sama dengan diode, diteruskan lagi, ini gambarnya aja ya. Nah, jadi ini kan diode tadi ya, diteruskan lagi buat window lagi, kemudian nanti akan timbul N lagi, N P ya, N. Nah, kemudian nanti baru dikasih kakinya. Kita selesai kakinya, kaki emitor, kaki base, dan kaki kolektornya ya. Kolektornya. Ini posisinya ya, ini dari diode diteruskan lagi transistor. Yang transistor, kemudian resistor. Ini gambarnya ini. Nah, ini baca aja. Nah, ini untuk resistor. N, kemudian buat window dan PN. Terus kemudian dikasih kaki-kakinya. Ini keterangan tadi ya. Jadi ini kapasitor, kapasitor juga itu. Ini kapasitor. Nah, buat kapasitor dalam buffer tadi. Kapasitor, resistor, kapasitor, diode dan resistor ya. Ini keterangannya. Kemudian ini simple monolitik IC. Jadi tadi kan kok dibuat sendiri-sendiri, tidak, kami dia hubungan internal ya. Transistor diode dari internal. Nah, setelah itu baru di packaging ya, dipaketkan, dibentuk hingga menjadi IC. Nah, misalnya dua diode IC ya, gambar satu menunjukkan IC dua dioda dengan anoda bersama, sedangkan gambar 2 menunjukkan IC dua dioda dengan anoda individu. Gambarnya ini. Nah, ini ya, ini bersama, ini individu. Ini sama-sama buat PN junction, tapi ada dua cara. Buffer tersebut kemudian dipotong menjadi chip, sehingga setiap area chip mewakili satu rangkaian. Ini adalah faktor kunci untuk IC yang biaya rendah dan memberikan pengaruh yang cukup besar untuk beralih ke teknologi IC. IC biasanya tidak sederhana yang ditunjukkan pada gambar ini ya, karena IC mengandung banyak sekali komponen. Kemudian ini rangkaian, jadi kita merangkai, dicoba, nanti outputnya sudah jelas, baru diarahkan di ini semikonduktor ini. Dan kita buat ini rangkaian ini, maka nanti bisa dibuatkan di sini.
Interkoneksi elemen rangkaian dilakukan dengan memperluas deposit logam dari terminal ke terminal komponen yang berdekatan. Dari gambar terlihat bahwa substrat P mengisolasi komponen terintegrasi satu sama lain. Ini koneksinya di dalam ya, dalam. Jadi mengacu pada gambar tersebut, lapisan-lapisan ada di antara substrat P dan 4 N pulau yang melintungnya. Karena layer hampir tidak memiliki pembawa arus, oleh karena itu komponen terintegrasi diisolasi satu sama lain. Kemudian packingnya, ya, packingnya untuk melindungi IC dari lingkungan eksternal dan untuk memberikan perlindungan mekanis berbagai bentuk enkapsulasi, yaitu pengkapsulan ya, pengkapsulan digunakan ya. Sama seperti piranti semikonduktor, paket IC terdiri dari dua jenis, yaitu hermatik logam atau keramik dan non hermatik yaitu plastik. Plastik lebih murah ya daripada hermatis, tapi masih dianggap tidak memuaskan dalam suhu yang dan kelembaban yang ekstrim. Meskipun IC muncul di pasaran beberapa tahun lalu, namun standarisasi paket IC masih dimulai hanya dalam beberapa tahun terakhir. Nah, ini adalah packingnya. Packingnya bentuknya seperti ini, atau seperti ini bentuknya, atau seperti ini. Yang sering kita jumpai yang ini ya. Ini dual inline. Ini tiga jenis paket IC yang paling populer. Paling populer, berarti ada yang model lain lagi. Gambar pertama tadi menunjukkan paket TO5 yang menyerupai transistor sinyal kecil ya dalam tampilan dan ukuran, tapi berbeda karena memiliki 8 atau 10 atau 12 kabel jenis pigtail ya. Jadi kabel yang bawah itu banyak ya, sampai 12. Ada yang 12, ada yang 10, ada yang 8. Jarak lead yang dekat dan kesulitan melepas dari PCB telah menurunkan kualitas paket ini. Jadi paket tadi yang model TO5 tadi akhirnya tidak disukai orang karena susah melepasnya di PCB-nya. Kemudian gambar 2 menunjukkan wadah kemasan datar ya dengan 14 kabel 7 di setiap sisi. Kemudian gambar yang ketiga yang sering kita lihat ini menunjukkan paket dual inline ya atau DIL dalam versi 14 lead 14 pin DIL adalah bentuk paling populer dan memiliki tujuan 7 pasang penghubung persisi. Pasangan pin paket ini sejajar satu sama lain berjarak 2,5 mm untuk memungkinkan IC dipasang langsung ke PCB standar. Kemudian simbol ya, simbol IC. Secara umum tidak ada simbol standar untuk IC. Seringkali diagram rangkaian hanya menunjukkan sebuah blok dengan terminal bernomor. Namun terkadang simbol standar digunakan untuk op-amp atau digital logic. Gambar yang pertama ini menunjukkan simbol IC penguat RF radio frekuensi yang berisi 3 transistor, 3 resistor dan 8 terminal. Kemudian gambar 2 ini menunjukkan IC audio amplifier yang berisi 6 transistor, 2 dioda, 17 resistor dan memiliki 12 terminal. Jadi nanti ada tipenya loh, berapa itu apa gitu. Kemudian skala
integrasinya. Jadi sebuah chip IC semikonduktor atau komponen lainnya. Jumlah dari komponen ini di dalam chip diberikan dengan mengacu pada skala integrasinya. Nah, ini skala integrasinya, ini singkatannya, dan ini nomor komponennya. Jadi misalnya yang kecil small SSINC itu small scale integration ya. Ini isinya 1 sampai 20 komponen. Kemudian kalau medium ini isinya 20 sampai 100 komponen. Kemudian large yang besar LSI itu 100 sampai 1000 komponen. Kemudian very large itu 1000 sampai 10.000 komponen. Kemudian super large SLSI kemarin. Nah, ini adalah contoh beberapa rangkaian menggunakan IC. Yang pertama itu IC fix 5 volt voltage regulator. Jadi ini adalah voltage regulator itu menjaga tegangan 5 volt fix ya, fix. Hanya tetap 5 volt tetap. Ini biasanya untuk rangkaian digital ya. Itu diperlukan tegangan 5 volt persis. Ini biasanya LM309 ya, ini positif, menghasilkan 5 volt DC. Jadi beri IC LM309 itu adalah voltage regulator yang outputnya adalah 5 volt fix. Ini contohnya apa namanya rangkaiannya. Ini V in, ini regulator. Ini keluar mesti 5 volt. Outputnya 5 volt. LM309 memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dioda Zener. Biasanya dulu kan kita pakai individual, pakai dioda Zener. Nah, kalau LM309 lebih akurat ya. LM309 juga memiliki overheating protection ketika suhu internal menjadi tinggi. IC akan shut off hingga suhu berkurang dan kemudian start up kembali. Kemudian yang kedua, IC adjustable voltage regulator. Kalau tadi kan fix 5 volt. Nah, ini bisa diatur ya, bisa diatur. Ini LM317. IC-nya adalah LM317. Ini adjustable voltage regulator. Jadi regulator tegangan yang bisa diatur. Ini pakai rumusan ini LM317. Nah, seperti ini. Misalnya contoh ini ya, pada soal ini regulator MDLC menunjukkan pada gambar di bawah. R2 diatur menjadi 2,4, R2 2,4 kilo ohm. Jika R1 adalah 240 ohm, tentukan tegangan output regulated. Jadi output regulated berarti kan outputnya sama dengan 1,25 dikalikan R2 per R1 ditambah 1. Nah, jadi ketemu di sini PO-nya 13 volt. Kemudian berikutnya yang C itu IC 555 timer yang monostable multiplikator.
Ini gambar 2 menunjukkan rangkaian timer 555 sebagai monostable multiplikator. R dan C adalah komponen eksternal yang nilainya menentukan waktu T dalam detik. Jadi ini adalah misalnya di trigger ya, di trigger. Sekali trigger nanti ini akan nyala sampai mati. Matinya itu berapa detik nanti? Ini pakai T sama dengan 1,1 R kali C. Ini adalah waktu saat rangkaian on. Contoh misalnya dari gambar rangkaian tadi, menurut tabel tadi di atas diberikan R-nya 1,2, C-nya 0,1. Ini kan waktu T. T sama dengan 1,1 R kali C. Dan 1,1 jadi kita bisa menghitung T-nya, periodenya 1,1 kali R kali C. R-nya 1,2 kilo ya. Kemudian C-nya 0,1 mikro, sehingga T-nya adalah 132 mikrosievert. Jadi di trigger maka dia on selama 132 mikrosievert. Ini monostable multiplikator itu adalah kita trigger, nanti dia akan nyalanya periodenya nanti kita atur ya. Kemudian yang kedua adalah 55 sebagai timer sebagai astable multiplikator. Kalau astable ini dia menimbulkan gelombang pulsa ya, gelombang pulsa. Maka nanti kita ketemu frekuensinya berapa. Di contoh yang tadi kalau dihitung ya, satu untuk waktunya high dari ini, kemudian untuk low ini, periode totalnya ini, jadi frekuensinya seperti ini. Contoh ya, contoh. Dan kebetulan frekuensi dari rangkaian gambar di atas kita berikan R1 30, R2 C 0,0 dari mikro. Maka frekuensi rangkaian dari rumah tadi ini 1,4 kali ini R plus 2 R2 ini dari C nya ini, maka F nya frekuensinya ini 5,19 kHz. Jadi ini adalah membuat pulsa atau buat apa? Nah, bentuk gelombang lain dengan menggunakan multiplikator astable. Kemudian contoh lain op-amp, hybrid amplifier. Nah ini op-amp tapi inputnya adalah sinus, outputnya adalah hybrid. Jadi nggak perlu payah-payah pakai apa namanya dirangkai gitu ya, langsung ini keluar. Dan ini punya keunggulan efek tegangan offset dioda tidak ada.
kemudian yang lain ini keterangan tadi, keterangan apa namanya yang setengah gelombang ini. Logarithmic amplifier, ini amplifier itu artinya nanti outputnya itu keluarnya adalah log dari inputnya. Log itu tergantung bilangan ini ya, bilangan apa namanya, bilangan pokoknya ya. Kalau bilangan pokoknya 2,73 berarti dia ln sebenarnya. Nah ini logaritma ini ada rumusannya ya, V out sama dengan 0,025 kali log E itu ln ya, V in per IR kali R1. Ini nanti ketemu. Jadi kalau misalnya V inputnya IR ini adalah arus bocor R1 100 kilo ya, IR nya ini 50 nano, maka V nya dihitung ketemu min 0,15 volt. Kemudian berikutnya adalah constant current source. Constant current source itu sumber arus yang konstan. Jadi biasanya kalau bebannya berubah, itu arusnya akan berubah. Ini tidak, ini konstan. Jadi meskipun tidak berubah hambatannya, besar kecilnya, arusnya tetap konstan. Ini IC 741 ya. Kemudian impedansi internal op-amp sangat tinggi, idealnya tak terbatas sehingga hampir semua II ya, mengalir melalui RL karena II sama dengan IL. L sama dengan V in per R. Perhatikan bahwa hambatan beban RL tidak muncul dalam persamaan ini. Dan karena itu arus beban J tidak tergantung pada resistasi beban RL. Jika R berubah, IR tetap konstan selama Vn dan L baik. Itu saya kira apa namanya materinya IC ya, kita tinggal latihan saja.
Nomor 1 ya. Suatu IC mempunyai titik ukuran very large, extremely small, dan tidak ada jawaban di atas. Mana yang paling benar? Suatu IC mempunyai titik ukuran. Apa soalnya? Ya, karena kayak extremely small ya, sangat-sangat kecil. Kemudian yang kedua, IC pada umumnya terbuat dari apa? Silikon, zirconium, atau copper. Yang jelas semikonduktor ya, ini bisa antara dua ini. Lebih tepatnya adalah silikon ya, bukan. Oke. Terus yang nomor 3, bla bla bla, IC yang sering digunakan. Film monolitik, hibrid, atau tidak semuanya. Yang sering dipakai apa? Iya, yang monolitik ya, dua. Yang B yang monolitik. Oke. Kemudian nomor 4, the most popular form of IC package is. Nomor 4, yang jelas TO5 ini enggak ya, TO5 ini enggak. Ini flat pack ini ya, ini yang nomor 1 flat pack ini, kemudian diri juga banyak digunakan. Ini yang banyak flat pack. IC-nya di komputer itu ya, motherboard itu banyak yang flat pack. Oke, baik. Kemudian nomor berikutnya, nomor 5, bla 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 cannot be fabricated in IC. Mana yang bisa difabrikated di dalam IC? Yang tidak bisa di dalam IC artinya nggak bisa dibuat IC-nya. Transistor bisa ya, diode bisa, nggak bisa. Tadi apa? Induktor dan trafo ya. Oke, kemudian nomor berikutnya, nomor 6, suatu audio amplifier adalah sebagai contoh dari linear IC ya. Jadi nomor 6 jawabnya yang B, linear IC, bukan digital, linear IC. Komponen aktif IC adalah apa? Komponen aktif
suatu IC dalam IC. Ya, jawabnya adalah transistor dan diode. Transistor ini pasif ya, ini pasif. Yang aktif itu transistor, diode itu aktif. Oke, jawabnya yang C ya. Kemudian nomor 8, we use bla 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 IC in computer. Ya, jawabnya digital ya. Oke. Jawabnya satu digital ya. Dalam komputer itu IC-nya adalah IC digital. Kemudian berikutnya nomor 9, silikon dioksida, lapisan silikon dioksida pada IC itu berperan sebagai insulating layer ya, melapis melindungi mengisolasi. Kemudian nomor 10, IC digunakan di dalam ya, jawabnya apa? C ya. Keduanya linear dan digital device ya. Ini nanti linear dan ini digunakan untuk linear dan juga untuk digital ya. Kemudian nomor 11, transistor TICS ya. Native inductor on a silicon IC chip. Apa jawabnya? Jadi transistor mengambil apa? Mengambil space yang lebih kecil daripada induktor. Jadi jawabnya iya. Ambil space yang lebih kecil. The most popular types of IC ya, di jenis IC yang paling populer adalah ya 4 monolitik ya. Kemudian nomor 13, digital IC proses ini ya, both linear keduanya ya, dan digital IC ya. Mana nih? Berapa ini ya? Both digital and linear sinyal ya. Digital IC proses, digital IC proses apa digital IC? Ya, digital dan linear sinyal ya.
bukan digital itu digital saja enggak, digital itu juga bisa sinyalnya linear kan. 14 jawabnya yang C ya. Kemudian 14 op amp digunakan menggunakan digital ya, digital IC kayak amplifier ya, digital. Kemudian 15 yang paling susah difabrikasi dalam IC itu apa? Diode, transistor, fan, atau kapasitor? Ya, kalau sebelumnya ini kapasitor ya. Kapasitor kalau besar-besar ya nggak bisa difabrikasi. Baik, itu pertanyaan Anda. Ini tugasnya tadi sudah ya. Ini nggak usah lagi. Kita bisa saja. Baik, itu IC jadi apa namanya pengantar tentang integrated circuit. Sekarang sudah berkembang lagi ya, perkembangan IC cepat sekali. Mungkin ini adalah apa namanya hanya sebagai awal IC ya. Sekarang sudah sangat kompleks sekali. Baik, saya kira ini materi untuk semester ini untuk Piranti ya. Sebelum kami akhiri pertemuan hari ini, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Sekali lagi, apa yang saya berikan ini adalah untuk dikembangkan ya, dan mungkin kalian akan ini sebagai trigger ya, jadi kalian akan mempelajari lebih dalam lagi. Jadi materi untuk Piranti sampai di IC ini saya mohon maaf kalau di dalam apa namanya pemberian materi itu ada bagian-bagian yang mungkin tidak jelas ya. Tidak jelas atau mungkin cara penyampaiannya kurang baik sehingga sulit dimengerti. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang kurang nyaman dengan materi yang saya berikan ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita masih ada pertanyaan. Ada, mungkin bisa kita akhiri ya. Kita 16 kali pertemuan. Ini semua. Tinggal kita ketemu nanti UAS ya. Baik, kalau demikian kita akhiri pertemuan hari ini ya. Kita ketemu lagi nanti di UAS. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.